Ini ya sebelum apa namanya saya kan menceritakan pengalaman saya. Saya tuh orangnya cepet ketawa sih, makanya sebelum sebelum saya cerita tak ketawa dulu aja ya. Gini ya. Ceritanya gini ya. Cerita yang mana dulu ya? Oh iya, dulu saya waktu pas apa namanya? Pas apa ya? Waktu pas ini namanya ibu-ibu tuh kan suka ini, suka apa sih namanya? Suka ada acara, yuk kita botram ya kalau di Jawa Barat mah. Bilangnya botram ya kalau di Jawa Barat. Kalau di Jakarta mungkin kita makan-makan lah ya, berarti yang bilangnya ya. Kita makan-makan yuk. Ayo. Nah, kita mah ceritanya makan-makan, lucu deh. Pas makan-makan tuh namanya ibu-ibu ya, namanya ibu-ibu makan kalau kita mau makan aja udah makan. Ya macam-macam makan dengan lalap lah, ikan asin lah, segala macam lah dimakan namanya ibu-ibu. Nah, udah gitu teman saya mah ya pada makan, udah pada habis, udah cuci tangan ya. Yang satu lagi udah habis makan cuci tangan. Tuh kan mana udah ketawa kan saya jadi. Ya satu lagi ada berapa orang sih, 5 orang yang pada makan-makan teh. 1, 2, 3 ya pada cuci tangan. Kalau saya males, namanya orang gemuk ya. Sekarang udah agak kurus, sepede amat. Ceritanya ya udah habis makan tuh ceritanya. Biasa kan suka cerita-cerita tuh kan mana. Nah, yang satu pada cuci tangan, kedua cuci tangan, ketiga cuci tangan. Nah, yang keempat saya nggak cuci tangan, saya begini aja di belakang kayak gini aja ya. Tuh kan mana udah ketawa. Gini aja. Nah, terus udah gitu orang-orang pada cuci tangan, kenapa kok tangan saya tuh gremet apa? Saya diamin aja lah, biarin lah geremetan apa ya. Pas dilihat ini tapi namanya semut banyak banget, dikerubungin semut, orang namanya cuci tangan, orang-orang masuk ke dilamotin satu-satu. Di saya mau itu semut banyak banget, kenapa kok semut apa namanya, ya mungkin karena nggak cuci tangan teh ya merenana. Itu ke satu ya. Yang kedua lagi, dan ini mah saya mah cerita bukan cerita bukan cerita bohong-bohong, emang kenyataan. Ini mah cerita, namanya cerita humor ya. Mungkin kalau kita cerita orang-orang juga pada ketawa lah. Kalau makanya ini saya lagi cerita. Nah, yang satu lagi ada. Nah, kita ngeliwat nih ceritanya. Ya, ibu-ibu kan semangat kalau dibilang ngeliwat tuh, hayu bawa ini. Oke, kita bawa, ada mau jengkol macam-macam, bikin sambal. Namanya orang liwat di mana rata-rata kan kalau di kampung mah ya rata-rata kalau orang liwat nggak pernah pakai piring, pakai apa? Pakai pisang. Daun pisang itu loh, daun pisang kan tahu kan lebar-lebar ya pisang. Ngejejer itu teh ya. Dari ujung sampai ujung itu teh apa namanya? Pisang dijadiin ini. Nah, udah gitu biasa ya nasi. Udah nasi dari ujungnya nasi. Udah gitu lalap, celok lalap, terus lalap ikan asin, sambel, terus pokoknya yang namanya makanan-makanan di situ ya, kalau namanya orang bancakan itu apa aja dimakan. Nah, terus udah gitu, nah namanya nggak mau ada yang nungguin, itu lagi liwat udah tahu ditaruhnya di jalan. Lah saya mah kan mana perlu ketawa. Lah saya mah itu tungguin ya, iyalah gue tungguin, lo lagi sono pulang aja. Nah udah gitu kan saya bingung ya, itu ayam ada 2 ayam lewat keliwatan yang kata digelar itu, yang kata kakinya ayam itu tahu sendiri kan, tahu namanya ayam, tahu kotor ya, lewat dicucuk lewat. Terus saya mah yang lihat cuma saya doang yang lihat, jadi sakti saya bilang diemin aja biarin, yang penting mah gue nanti kagak makan. Nah orang-orang makan, iya sok aja makan, sok makan habis itu tuh makanan itu ya, dari ujung ke ujung habis. Nah, kenapa sih lu nggak makan? Tahu nggak tadi ayam lewat situ. Ya ampun, lu lagi nggak ngasih tahu. Gue ngasih tahu kesian, itu banyak daripada banyak kagak dimakan, mendingan sok aja habisin dulu baru. Satu, udah berapa tuh yang cerita tuh? 2 ya. Nah, satu lagi ada. Nah, ceritanya teh, tahu nggak rak sepatu? Rak sepatu tuh kan banyaknya sepatu, namanya sepatu kan bekas tai ayam lah, apalah namanya kotoran ayam. Nah, rak sepatu teh kan banyak sepatu. Terus ibu-ibu namanya ibu-ibu mah ya emang teledor emangnya, kalau habis masak taruh deket rak sepatu itu sayur. Nah, udah gitu kagak ditutup lagi, udah nggak ditutup. Itu sepatu plung jatuh ke sayur asam. Jatuh ke sayur asam. Nah udah gitu nggak ada yang lihat saya juga, udahlah biarin aja, gue diemin.
Nah udah gitu pada makan-makan lagi ya biasa. Nah, gue diemin aja, biarin. Kenapa nggak mau? Enggak, males gue bilang gitu. Nah, sayur asemnya enak. Iya jelas enak kalau sayur asem katanya gitu. Nah udah itu udah selesai pada makan udah beres. Sayur asemnya enak ya. Iya enak. Tadi tuh sepatu masuk ke sayur asem. Aduh pantesan lu lagi nggak bilang-bilang. Ya habis gimana bilang nanti sayur asemnya nggak laku, makanya gue jadi saksi aja lah bilang gitu. Oh udah sayur asem masuk, sepatu masuk ke sayur asem, pokoknya banyak deh cerita gitu. Nah terus ya nggak tahu tahun berapa ya dulu tuh saya juga masih sekolah. Tahu nggak waktu zaman tahunnya kereta api Bintaro. Nah kereta Bintaro itu kalau nggak salah tuh tabrakannya itu ya begini sampai beginilah pokoknya katanya kayak kembang lah bilang gitu. Nah kenapa kok katanya ini saya juga nggak tahu, kata orang-orang yang jadi saksi bilang katanya itu tangan pada jari-jarinya itu pada loncat semuanya, namanya ada tabrakan hebat lah waktu itu tahun berapa lah nggak tahu, udah lupa lagi. Lucunya gitu ya katanya ini suka ada horor katanya gitu, kelingking lewat gini, terus ada lagi dari kelingking dikasih jempol aja lagi sama jari itu. Jadi ceritanya tuh setan main kayak kita mah sweet lah ibaratnya, lucu deh. Terus udah gitu ya emang terus udah gitu tukang jualan kalau nggak salah tuh jualan gantungan kunci. Bang kenapa sih kok gantungan kuncinya kok gambar gambarnya gambar tangan, kalau nggak gambar jari lah ibaratnya. Lah iya Bu, kemarin tuh soalnya yang pada mental katanya jari-jarinya. Ya Allah ngeri banget ya Allah, itu di Bintaro itu nggak tahu tahun berapa. Saya ini ya banyaklah cerita. Nah terus udah gitu ya cerita ini, saya mah cerita bukannya cerita apa-apa ya kita mah ya, bukannya ini cerita zaman-zaman dulu lah waktu masih sekolah. Terus cerita apa lagi ya? Cerita bayar listrik. Oh iya bayar listrik, lucu udah bayar listrik nih, gini nih ceritanya. Ya kan ceritanya kan gini, emang sih saya mah orangnya ya emang kayaknya judes, tapi kalau udah ngomong udah kayak bebek aja nih, dengerin contohnya. Kan ceritanya gini. Belum apa-apa lucu udah ketawa kan. Namanya orang bayar listrik kan dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Kalau saya mah soalnya kan saya kan udah bilang rumah saya itu deket kemana-mana, 5 langkah atau 2 langkah itu kantor pos, iya, puskesmas, iya, pangkalan mobil, iya, bank, iya, deket lah semuanya, pasar apalagi deket. Nah lucunya gini, saya tuh kan bayar listrik namanya tanggal 20 kan bulan Oktober tuh sampai 31 kalau nggak salah, saya bayar tanggal 30. Saya bayar ke kantor pos, bayar Pak saya bayar listrik. Ya pas dilihat, Bu udah ada yang ngebayarin. Hah udah ada yang ngebayarin? Saya mah alhamdulillah ya, namanya ibu-ibu dapat uang bayar listrik berapa sih kalau nggak salah, lumayan lah bayar listrik. Saya alhamdulillah saya udah ada yang bayarin. Ya saya juga nggak pulang dulu, nanya kayak ke rumah gitu siapa yang bayarin listrik. Saya emang enggak, nama ibu-ibu senang kan, pergilah ke pasar beli ini beli itu beli ini. Tuh kan udah ketawa saya, udah beli ini. Nah saya udah tata, tukang listrik datang, bu apa tuh kan kenapa udah ketawa, Bu bayar listrik. Bayar listrik? Saya nggak ngomong apa-apa ya, saya diem aja. Bayar listrik, perasaan tadi ada yang bilang siapa ya, tadi ada yang bayarin. Iya saya Bu yang bayarin tuh kan. Ya ampun Pak, saya kan nggak tahu, dikira teh anak saya, maaf ya Pak ya. Ya udah nggak apa-apa Bu, Ibu membayarnya kamu besok aja lah gajian gitu, bilang gitu. Udah bayar gajian lah. Saya bingung, ya ampun namanya ibu-ibu ya, namanya bayar listrik udah ada yang bayarin kan, seneng, dikira teh anaknya yang ngebayarin. Tahu-taunya enggak ngebayarin anaknya. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa lah, biarin. Untungnya gitu ya tukang listriknya itu tetangga lah, dia udah tahu seluk beluk ibu-ibu yang di sini. Ya udah dibayari, ya udah nggak apa-apa Bu. Ya udah, saya emang selalu yang bayarin dia terus, kalau udah ngelewatin tuh dia yang bayarin gitu. Kadang-kadang Pak saya bayar, oh iya nggak apa-apa, jadi dia udah tahu, jadi nggak jadi masalah lah. Itu mah emang lucu lah gitu, pas kebetulan lucu. Diceritain gitu pada ketawa. Nah itu ya, terus banyak sih pokoknya kalau cerita mah gitu. Ya Allah, bisa cerita apa lagi ya, apa ya Sar ya, banyak deh cerita apa ya yang lucu tuh. Oh iya, saya punya cerita ya, tapi sih harus ada yang ngejawab, ada yang nanya sih ini. Ceritanya kenapa
kan ada orang yang mau nonton bioskop ya, yang mau nonton bioskop di situ dibilangin ada bacaannya, orang cacat tidak boleh masuk nonton bioskop itu nonton lah ibaratnya. Gimana caranya yang 3 cacat itu bisa masuk? Nah caranya gimana? Nggak tahu kan? Nah tak ceritain. Tahu nggak? Kalau nggak tahu diceritain. Nah yang satu cacatnya itu, yang satu buta, yang satu pincang kakinya, yang keduanya, yang ketiganya lagi sumbing bibirnya. Gimana caranya masuk? Waduh, gimana nih caranya, orang cacat nggak boleh masuk. Cara untuk beli beli karcis. Nah udah gitu gini, oh iya, caranya nomor 1, dia pura-pura buta pakai kacamata hitam. Bang, beli karcis untuk masuk, dia dikasih karena dia pakai kacamata hitam, padahal dia ngelabuin kacamata itu kan rata-rata kan orang yang normal, tapi yang normal dengan yang itu udah masuk aja satu. Terus yang keduanya gimana nih caranya yang pincang itu bisa masuk? Nah kalau yang pincang caranya masuk gini, dia pura-pura dari ujung tuh kakinya pincang, dia jalannya pincang. Pak, saya mau beli mau beli tiket. Aduh, kan yang cacat nggak boleh. Ini saya kena tai ayam katanya. Jadi digeser aja ya dianya. Jadi beli itu masuk, yang pincang bisa masuk. Nah, yang ketiga yang sumbing caranya gimana? Dianya itu kan ituin tai ayam tuh. Ya satu kebauan. Bang, beli ini. Kenapa sih? Enggak, itu orang itu nginjek tai ayam, makanya saya ke bawah. Udah pada masuk, itu 3-tiganya pada masuk. Nah itu terus ada lagi ceritanya gini, yang satu ada orang naik pohon kelapa. Ini cerita, ini juga namanya cerita lucu. Orang naik pohon kelapa. Nah pas udah naik pohon kelapa, yang satu kalau nggak salah buta. Kalau orang buta pasti ngedenger ya. Kalau orang buta pasti ngedenger kan. Nah kalau yang satu nggak buta, kamu kan nggak buta, sok ambil kelapa dong, ambil kelapa. Lah kan iya, kalau gue kan buta nggak bisa naik pohon kelapa, kamu aja yang ini, biar nanti gue hitung, kalau yang jatuh gue hitung 1. Nah dia naik aja ya, ntar hitung ya bener ya kan lu dengar. Iya memang saya buta, sana kan nggak dengar. Naik aja deh yang nggak buta, naik. Hitung ya, iya bener nih hitung. Kedebluk 1 katanya, kedebluk 2, kedebluk, aduh tolong, sialan, gue yang jatuh bukannya kelapa. Aduh, jadi yang ceritanya yang ke-1 kelapa, kedua kelapa lagi, ketiga orang yang naik pohon kelapa yang jatuh. Ya dia kan bilang, iya kan tadi bilang katanya kalau jatuh berarti kan suruh ngitung kelapa yang jatuh lah. Iya kan gue yang jatuh, jangan dihitung. Nah itu. Terus apa lagi ya? Oh iya, cerita apa lagi lah? Tuh ada ini. Oh iya, banyak lah ceritanya deh. Soalnya apa ya namanya juga ini dulu saya pengalaman lah dulu waktu pas zaman Bintaro meletus tahun berapa itu tuh ya, bukan Bintaro, Cilandak meletus, yang gudang peluru di Cilandak pernah meletus. Saya mah dulu aduh ya ampun, saya dulu sampai jalan-jalan itu ngungsi, baru seumur saya ngungsi. Saya tuh baru tahu itu ya ampun, peluru ternyata ya kalau udah dipendem di dalam tanah itu, kalau kena gesekan panas itu bisa loncat, bisa pernah sampai ngungsi itu ngungsi kemana ya? Ya pokoknya tapi ngungsinya sih dulu emang ke masjid sih rata-rata. Nah ada nenek-nenek juga sampai udah tiarap, ini tetap aja kena, orang nyerusuknya ke ini kemana, ke ke got. Ada yang ya tiarap, pada asal lewat peluru yang lewat tiarap semua, udah kayak orang itulah sampai subuh itu waktu Cilandak itu peluru sampai ngungsi baru seumur oh berarti orang zaman dulu ngungsi kayak begini ya, dia bilang gitu. Aduh ya Allah, alhamdulillah ya ampun, saya ngungsi juga di masjid, jadi dilindungi. Ya udah, ini lagi ada gangguan yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.